Jalan cerita kali ini menceritakan tentang film berjudul Ugly, sebuah film yang menggambarkan dunia di masa depan, di mana perkembangan teknologi telah berkembang pesat dan melesat. Pergeseran dinamika manusia bumi saat itu telah membawa kepada sebuah perubahan yang tidak bisa ditolak. Semua serba modern, maju, dan manusia modern saat itu tidak lagi ingin mundur ke belakang. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh manusia saat itu adalah melakukan siklus abadi terhadap tubuh manusia. Mereka melakukan secara masif operasi anti penuaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang dipimpin oleh Dr. Cable. Mereka memilih anak-anak muda yang telah berumur 16 tahun untuk melakukan operasi anti penuaan. Tidak hanya itu, operasi ini juga melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tubuh manusia. Mereka yang telah menyelesaikan alur operasi disebut dengan rupawan. Menjadi manusia sempurna di tengah kekurangan inilah yang membuat seorang gadis muda bernama Kanya terobsesi untuk segera melakukan operasi di hari ulang tahunnya yang ke-16. Namun keinginannya untuk bisa menjadi rupawan rupanya tidak semudah itu. Di hari dimana dia harusnya melakukan operasi, namanya tidak juga dipanggil. Padahal nama Kanya sudah terdaftar sebagai calon rupawan. Kanya bingung kenapa namanya tidak dipanggil. Namun akhirnya dia mendapat penjelasan bahwa dirinya tidak dipanggil karena sosok Sai yang menghilang. Sai sendiri adalah sahabat Kanya yang juga dikenal sebagai gadis yang memberontak yang tiba-tiba menghilang di hari operasinya. Akibatnya, Kanya harus menjalani misi tersendiri dari Dr. Cable sebelum memulai operasi rupawannya. Kanya harus terlebih dahulu menemukan sosok Sai yang menghilang dari gedung asrama, di mana pada awalnya Kanya tutup mulut dan tidak mau memberitahukan informasi apapun terkait hilangnya Sai. Namun oleh desakan dari Perry, sahabat Kanya yang telah menjadi rupawan, membuat dia pun membuka mulut dan kini harus menjalani misi menemukan Sai. Di hari selanjutnya di hadapan Kanya, Dr. Cable mengatakan bahwa Sai saat ini sedang diracuni pikiran oleh kelompok pemberontak berbahaya yang bernama Smoke yang dipimpin oleh David, sebuah kelompok radikal yang hendak menghancurkan kota dan seisinya. Oleh karena itu, karena Kanya mengenal baik Sai dan mengetahui gambaran lokasi keberadaan Sai, maka dia pun diberikan tugas untuk mencari keberadaan markas David dan menyelamatkan sahabatnya itu. Sebagai imbalannya, operasi anti penuaan tersedia untuknya. Kanya tidak ada pilihan, dia ingin menyelamatkan Sai dan ingin menjadi rupawan. Singkat momen setelah melakukan perjalanan panjang di luar kawasan megapolitan, Kanya yang mencari sendirian Sai akhirnya menemukan keberadaan Sai. Keduanya kemudian saling berpelukan dan bercerita satu sama lainnya. Pada waktu itu Sai sama sekali tidak mengetahui misi yang sedang diemban oleh Kanya. Sai pun dengan senang hati memperkenalkan kelompok Smoke dan David sebagai ketua kelompok tersebut. Di sisi lain, pada awalnya kelompok Smoke meragukan keradian Kanya yang tiba-tiba muncul mencari Sai. Namun karena berbagai tindakan heroik yang telah dilakukan Kanya, membuat semua anggota Smoke menaruh respect kepadanya. Bahkan David pun jatuh cinta kepada gadis yang baru dikenalnya itu. Waktu demi waktu berlalu, Kanya yang hidup di tengah-tengah kelompok Smoke yang dikatakan sebagai kelompok radikal dan memiliki senjata pemusnah awalnya membuat Kanya merasa tidak nyaman. Namun setelah dia menjalani hidup bersama anggota lainnya, dia menemukan arti hidup yang lain. Sebuah jati diri tentang manusia yang tidak selalu dalam wujud sempurnanya. Kanya diperkenalkan dengan sebuah aktivitas kehidupan yang jauh lebih berperasaan. Rasa damai dalam sebuah senyum, tawa, dan kebersamaan. Hal yang sama sekali berbeda saat Kanya masih hidup di asrama kota megapolitan. Mereka tidak melawan takdir untuk menjadi tua, memilih menjalani hidup sebagaimana dijalani oleh manusia di tahun 2024 ini. Di sini, manusia menjadi individu yang memiliki pilihannya masing-masing. Luapan perasaan manusiawi yang Kanya rasakan membuat misinya untuk menemukan dan melaporkan keberadaan markas Smoke dan David lambat laun terkikis. Kanya menemukan kesadarannya sendiri tentang sebuah kebenaran yang ternyata selama ini ditutupi oleh Dr. Cable. Operasi anti penuaan yang dilakukan oleh Dr. Cable ternyata memiliki motif yang lain. Selama ini mereka tidak hanya sekedar melakukan operasi untuk merubah fisik secara keseluruhan, namun juga merubah pikiran yang akan dikendalikan oleh Dr. Cable.
Singkatnya, mereka yang telah menjadi rupawan akan mengalami hilang ingatan. Selanjutnya, secara pikiran, mereka akan dikendalikan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Dr. Cable maupun para mafia lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kelompok Smog sebelumnya adalah bagian dari organisasi tersebut, di mana kemudian mereka sadar dan menolak sistem tersebut. Mereka memilih untuk melarikan diri dan membuat obat penawar agar mereka yang telah menjadi rupawan dikembalikan lagi kesadarannya menjadi seorang manusia yang mengingat jati dirinya. Dilema di antara pilihan, Kanya akhirnya membuat pilihan dengan mendukung kelompok Smog, di mana tanpa dia sadari bahwa keberadaannya telah diketahui oleh pasukan Dr. Cable. Mereka menyerang di suatu pagi dan membuat semua orang berlarian. Pertarungan antar kelompok Smog dan rupawan tidak seimbang secara kekuatan. Sebagian dari mereka berhasil ditangkap dan ada juga yang terbunuh. Dan sebelum mereka dieksekusi, Dr. Cable mengumpulkan kelompok Smog dan pimpinannya, di mana dia kemudian menanyakan keberadaan lab milik mereka, sebuah lab yang sedang digunakan untuk membuat sebuah obat penawar. Pada momen ini, Dr. Cable juga membawa pasukan rupawan yang telah dicuci otaknya yang tidak segan untuk menghabisi ayah David pada waktu itu. Semua orang berteriak, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di mana selanjutnya mereka kemudian ditangkap dan dibawa oleh pasukan rupawan. Pada momen ini, hanya David dan Kanya yang selamat dari penangkapan tersebut. Pada momen ini, David marah besar kepada Kanya karena telah dianggap sebagai pengkhianat selama ini. Namun dia mengakuinya. Namun, Kanya kemudian menebus rasa bersalahnya dengan membawa David masuk ke kota megapolitan untuk membebaskan ibunya dan anggota Smog yang tertangkap. Dengan menggunakan strateginya, Kanya dan David berhasil membebaskan anggota Smog dan ibu David yang telah tertangkap. Mereka juga berhasil membuat kerusuhan dan serangan yang menyebabkan Dr. Cable dan pasukannya kebingungan. Pada momen ini, mereka juga berhasil menemukan Sai yang telah melakukan operasi rupawan. Dia telah berubah, dia hanya mengingat nama Kanya dan dirinya, namun melupakan perjuangan bersama kelompok Smog. Pada momen ini, waktu mereka tidaklah banyak. Kanya dan yang lainnya melanjutkan misi mereka sebelum melarikan diri dengan mengambil sampel operasi anti penawaan untuk dibuatkan serum penawar ingatan. Pertarungan terjadi dengan hebatnya, dan David berhasil memenangkan pertarungannya kali ini. Namun walaupun mereka berhasil mencuri sampel operasi rupawan dan menghancurkan ruang kendali, pada titik ini mereka sadar bahwa mereka belum sepenuhnya menang melawan Dr. Cable. Misi mereka masih panjang, oleh karena itu, saya dan Kanya memilih untuk menyerahkan diri dan mencari tahu titik kelemahan Dr. Cable sambil menunggu penawar serumnya berhasil. Mendengar pernyataan dari Kanya ini membuat David berat untuk meninggalkan Kanya maupun Sai. Namun mereka sadar bahwa pilihan harus dibuat demi bisa melanjutkan misi Smog, yakni menjadikan manusia sebagaimana manusia seutuhnya. Dengan perasaan penuh kesedihan, David pun harus meninggalkan Kanya dan Sai pada waktu itu. Dan hanya Kanya dan Sai yang tersisa, mereka pun kemudian menyerahkan diri kepada pasukan Dr. Cable yang berhasil mengepung mereka. Pada momen ini juga, Kanya menyatakan bahwa dirinya mau melakukan operasi penawar. Film ini pun berakhir saat Kanya yang telah berhasil melakukan operasi rupawan. Dia telah berubah drastis. Pada momen ini diperlihatkan bagaimana bentuk rupa dan tubuh Kanya setelah melakukan operasi sambil menunggu cerita ini selanjutnya. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton review Jalan Cerita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Jalan Cerita selanjutnya.